Halo rekan-rekan pendidik dan para pendamping hebat. Selamat datang di bedah materi kita kali ini. Berdasarkan wawasan dari Ibu Rohaini Nur Eli, seorang pendamping satuan pendidikan dari KCD 7, ulasan ini bukan sekedar teori di atas kertas ya. Kita bakal membedah sebuah panduan praktis tentang gimana sih caranya menjadikan data itu sebagai kompas utama buat transformasi sekolah Anda. Jadi, mari kita langsung mulai aja. Pernah nggak sih Anda ngerasa agak frustrasi? Maksudnya gini, sekolah udah punya visi yang luar biasa keren, pengen mencetak siswa yang berkarakter, kompeten, religius, siap kerja. Tapi pas dipraktekkan di lapangan, kok kayaknya hasilnya kurang maksimal? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget sekolah yang arahnya udah super jelas di dokumen, tapi pas di ruang kelas, eksekusinya meleset. Nah, kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Ini dia letak masalahnya. Ibarat ada tembok pemisah yang lumayan besar. Di satu sisi, kita punya visi ideal tadi. Tapi di sisi lain, coba kita lihat realita rapor pendidikan kita. Dari hasil survei di berbagai sekolah binaan, ternyata rapor pendidikan itu seringnya cuma dibaca secara deskriptif aja. Ya sekedar dilihat sebagai laporan nilai akhir tahun gitu. Rapornya belum diolah secara analitis. Dampaknya, perencanaan berbasis data belum jadi budaya kerja sehari-hari, dan visi sekolah pun belum berubah jadi langkah operasional yang nyata. Nah, untuk menjembatani jarak itu, di ulasan ini kita akan melewati 6 tahapan penting. Kita bakal mulai dari membedah realita visi, melihat langkah praktisnya, mencari akar masalah, menyusun alur tindak lanjut, melihat bukti nyatanya, sampai puncaknya nanti, kita bahas gimana cara membangun budaya pembelajar. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Kita lihat perbandingan antara visi sekolah dan realita yang benar-benar terjadi di lapangan saat ini. Ada sebuah kutipan yang sangat pas dari pakar pendidikan, Earl dan Katz. Intinya begini, transformasi pendidikan kita itu menuntut tata kelola berbasis data. Artinya, setiap kebijakan, setiap program yang kita buat, itu wajib didasari oleh bukti empiris. Udah nggak zaman lagi kita pakai asumsi atau sekedar kebiasaan lama. Jadi, sekolah yang benar-benar efektif adalah sekolah yang menggunakan datanya untuk belajar dan terus memperbaiki diri. Terus, prakteknya gimana dong? Kita masuk ke bagian kedua nih, tentang langkah-langkah praktisnya. Sebagai pendamping atau pemimpin sekolah, ada 5 langkah sederhana yang bisa langsung kita terapkan. Pertama, pastinya kita mulai dari pemaparan hasil survei, buat tahu posisi kita ada di mana. Kedua, kita lakukan analisis dan interpretasi data dengan seobjektif mungkin. Nah, yang ketiga ini krusial banget, diskusi dan klarifikasi. Ingat ya, data itu bukan buat menghakimi siapa yang salah, tapi sebagai kompas bersama. Keempat, baru deh kita identifikasi area perbaikan. Cari tahu kenapa aset dan program gak selaras. Dan kelima, kita susun rekomendasi awal yang terarah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini bagian yang menurut saya paling menarik, yaitu menemukan akar masalah yang sebenarnya, bukan cuma ngobatin gejala luar aja. Ini dia senjata rahasia kita di tahap refleksi, metode 5 Why atau 5 mengapa. Kedengarannya simpel banget kan? Cuma nanya mengapa sampai 5 kali. Tapi percaya deh, efeknya itu luar biasa tajam buat menguliti masalah sampai ke akar-akarnya. Mari kita lihat gimana praktiknya di dunia nyata. Bayangin nih, Anda ngelihat gejala nilai rapor pendidikan turun. Jangan stop di situ lalu langsung nyalahin keadaan. Tanyakan, kenapa turun? Oh, ternyata literasi siswa rendah. Kenapa literasinya rendah? Karena materinya ngebosenin. Loh, kenapa membosankan? Oh, ternyata guru-guru kurang pelatihan metode baru. Terus kenapa kurang pelatihan? Dan boom, sampailah kita pada akar masalahnya. Ternyata nggak ada alokasi anggaran spesifik di RKAS buat pelatihan guru. Jadi, daripada pusing mikirin nilai yang jelek, sekarang kita punya solusi yang jelas. Revisi alokasi anggaran. Jauh lebih konkret kan? Kalau masalahnya udah ketemu, selanjutnya apa? Kita bahas di bagian 4. Gimana kita mengeksekusi ini ke dalam alur rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, kita punya timeline yang padat tapi sangat realistis nih. Cuma butuh waktu 2 bulan alias 8 minggu. Di bulan pertama, minggu ke-1 kita fokus identifikasi kondisi lapangan. Minggu kedua, kita wajib refleksi pakai metode 5 Whys tadi. Minggu ketiga, kita mulai masuk tahap benahi buat nentuin intervensi. Minggu keempat, susun programnya. Dan selama sebulan penuh di bulan kedua, kita masukin semua itu ke dalam RKAS. 8 minggu untuk mengubah data mentah jadi rencana yang dianggarkan penuh. Keren kan? Biar makin kebayang, yuk kita intip bagian kelima, kita bakal bedah satu studi kasus nyata dari strategi pendampingan ini. Tapi perlu diingat ya, yang namanya pendampingan itu nggak bisa pakai prinsip satu obat untuk semua penyakit. Coba lihat dari 5 sekolah binaan ini, strateginya beda-beda banget. SMK Sumatera 40 butuhnya penguatan visi misi, SMK Otista lebih butuh stabilisasi.
SMK Gratia fokus ngurangin kesenjangan manajemen, sementara SMK SMIP YPPT fokus ke strategi reflektif. Nah, ada satu sekolah yang mau kita bahas lebih dalam nih. Mari kita sorot jagoan kita hari ini, SMKS Bakti Bangsa Bandung. Sekolah ini ibaratnya butuh perombakan total atau perbaikan menyeluruh. Jadi intervensi pendampingannya juga harus ekstra intensif. Mereka nggak cuma dikasih teori, tapi dapat pelatihan dasar manajemen plus dibimbing langsung, benar-benar on the job assistance. Mulai dari ngecek masalah di awal sampai masukin angka ke RKAS. Hasilnya, manajemen mereka bertransformasi secara luar biasa dan sekarang setiap keputusan selalu berpijak pada data. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, ini adalah tujuan akhir alias muara dari semua hal yang udah kita bahas tadi, transformasi budaya. Goal utamanya tuh, kita mau memindahkan sekolah dari pola administratif yang bikin capek, di mana data itu cuma dipakai buat memenuhi syarat dokumen dinas doang, menjadi sebuah organisasi pembelajar. Sesuai banget sama harapan kementerian, di mana guru dan manajemen itu bisa kolaborasi, cepat adaptasi, kerja berdasarkan data, dan selalu fokus sama yang namanya perbaikan berkelanjutan. Dan budaya pembelajar ini tuh bukan kayak acara sekali beres ya, ini adalah sebuah siklus yang terus berputar, atau biasa disebut siklus Deming. Kita mulai dari baca rapor dan analisis, masuk ke refleksi buat nyamain visi, lanjut ke implementasi perencanaannya, dan selalu dievaluasi lagi. Terus aja muter kayak gitu. Dengan siklus ini, data bakal selalu memandu sekolah Anda untuk jadi lebih baik dari tahun ke tahun. Jadi, setelah semua ini, ada satu pertanyaan krusial buat Anda. Nanti pas Anda balik ke sekolah dan ngelihat data-data rapor pendidikan itu, apa yang bakal Anda lakuin? Apakah rapor itu cuma bakal ditumpuk di laci meja sebagai dokumen mati? Ataukah Anda mau mulai jalanin rencana tindak lanjut 2 bulan tadi dan menjadikannya kompas hidup untuk transformasi sekolah Anda? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Selamat memimpin perubahan yang berlandaskan data.